Oke, kita lanjut ya. Kali ini saya sudah ada bersama salah satu peraih motor cash ya, Kang Kece ya. Oh, bukan Kang Kece namanya, tapi Kang Yana ya. Luar biasa nih. Saya lagi bersama Kang Yana di rumah ya. Kebetulan Kang Yana lagi main, katanya mau sharing-sharing. Katanya setelah kemarin dia berproses prospek dan lain sebagainya, banyak penolakan dengan banyak alasan yang sangat mendasar ya. Sebenarnya alasan-alasan ini sudah sangat klasik, sudah sangat familiar kalau di telinga saya, karena pasti semua orang beralasan alasannya sama. Nah, ini tadi saya udah berbincang-bincang, tapi kebetulan apa yang dipertanyakan Kang Yana ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang pastinya yang mengerjakan bisnis ini luar biasa ya. Nanti kita akan berbincang sama Kang Yana, apa sih kendalanya Kang Yana gitu kemarin sampai nggak bisa mengclosingkan dan lain sebagainya ya. Nah, tapi di sini konteksnya kita sekarang akan membahas untuk kesuksesan dulu, karena suksesnya, kalau masalah sukses itu relatif ya. Seperti misalkan kita ini lagi belajar sesuatu, misalkan kita lagi belajar motor. Nah, awal kan kita nggak bisa untuk naik motor ya, tapi belajar sedikit demi sedikit. Ketika kita lancar mengendarai motor, berarti kita sudah sukses. Itu konteksnya untuk belajar motor. Nah, kita konteksnya sekarang lagi mengerjakan bisnis di PT BES ini ya, PT Bandung Ekosinergi ya. Konteks suksesnya gimana ya? Mencapai rumah 1 miliar. Itu artinya kita sudah sukses di situ konteksnya, karena arti sukses di sini kan relatif ya, banyak sukses itu gitu. Nah, apa yang Kang Yana pertanyakan itu gitu. Nah, kemarin sukses. Nah, pertama Kang Yana ini harus memiliki karakter sukses, mental sukses gitu. Nah, dan juga Kang Yana harus punya karakter kepemimpinan juga, karena Kang Yana sekarang udah tembus motor. Kemudian apa sih karakter itu? Kebanyakan orang yang nggak tahu karakter itu apa sih. Karakter itu adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan. Misalkan kita rutin ya, setiap hari bangun pagi, nah itu udah menjadi karakter kita. Jadi karakter ini adalah sesuatu hal yang selalu diulang-ulang, makanya nantinya akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter kita. Misalkan teman-teman nih selalu prospek, selalu memotivasi jaringan, selalu membimbing jaringan, itu akan jadi kebiasaan dan menjadi karakter. Kemudian untuk sukses juga Kang Yana harus memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa Kang Yana gitu. Apa kemampuannya? Ya kemampuannya untuk membimbing jaringan, untuk prospek. Nah, kemampuan ini yang saya alami menurut pengalaman saya itu didapat ketika saya setiap hari terus prospek, setiap hari terus yang diobrolin eco racing gitu kan. Jadi di situ saya mengasah kemampuan. Pisau aja kalau diasah setiap hari jadi tajam ya. Makanya kalau kita prospek, kalau misalkan kita prospek setiap hari, insya Allah kemampuan kita pun jadi tajam. Karena tidak ada pilot yang mahir ya, pilot yang jago, kecuali jam terbangnya sudah banyak gitu. Nah, kita kembali lagi ke hukum, namanya apa? Hukum 10.000 jam. Kita udah berapa jam nih kita mengerjakan bisnis eco racing kan ya? Oke, langsung Kang Yani tadi pertanyaan-pertanyaannya untuk Kang Yana sendiri ini banyak banget tadi sampai saya bingung menjawabnya ya. Apa aja sih tadi biar teman-teman yang lagi nyimak tahu sih pertanyaan Kang Yana yang klasik yang sering ditemukan di luaran sana ketika kita prospek? Siap. Untuk yang pertama mungkin banyak yang saya prospek itu alasan tidak bisa menjual. Iya, tidak bisa menjual karena kita prospeknya untuk produk ya. Nah, ini sebenarnya simpel ya, kita jawab aja. Pokoknya di bisnis ini kita tidak diwajibkan untuk menjual juga gitu. Di bisnis ini kita tidak diwajibkan untuk menjual karena di PT BES tidak ada yang namanya kewajiban belanja ya. Cukup pemakainya saja sebenarnya. Jadi produk yang kita dapatkan bisa dikonsumsi sendiri ya. Gitu. Nah, walaupun kita tidak jual, kita bisa konsumsi sendiri produknya gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah merasakan, karena produknya kita konsumsi tidak jual, setelah merasakan manfaat produknya, Kang Yana tinggal bercerita ke orang lain, wah ini dahsyat nih produknya, ini luar biasa, saya memakai bla bla bla, apa yang kita rasakan ceritakan, otomatis orang akan penasaran gitu kan. Dan otomatis si orang tersebut minta dijelasin ini produk apa, bisnis apa, di situ kita hajar, bener gak? Nah,
Kemudian tadi itu udah terjawab ya. Udah Kemudian terjawab, tadi sudah. apalagi sih Kang yang pertanyaan jadi pertanyaan Kang Terus Yana? banyak juga yang menjawab, saya malas dengan yang bisnis kayak gini. Oh, malas ya, karena rasa malas itu ya. Ini gampang banget, gampang banget. Jadi rasa malas itu memang ada di kerjaan apapun, Ya. kita pasti akan memiliki rasa malas ya. Suatu misalkan gini, suatu hari kita pun harus bekerja keras juga. Jadi kenapa tidak dari sekarang kita bekerja keras ya? Kita lawan rasa malas itu agar nanti kita bisa pensiun lebih awal ya. Kita udah punya saving untuk masa tua, bener gak? Bener-bener. Jadi gitu. Waktu hidup kita kan di sini sangat terbatas ya. Untuk hidup di dunia sendiri sangat terbatas ya. Umur umat Nabi berapa sekarang sih? 70 sampai 80 udah pada ini ya. Udah nggak ada. Gitu. Jadi istilahnya jadi kenapa Anda tidak menggunakannya gitu? Kang Yana tidak menggunakannya secara maksimal. Rasa malas itu kita lawan. Jangan sampai kita sudah terdesak baru kita rajin ya. Gitu kan kebanyakan gitu. Udah terdesak baru kita kerja keras Ya, gitu. pasti. Nah, ini jawabannya simpel sih kalau yang ini ya. Jadi suatu ketika kita pun di sini akan dituntut untuk bekerja keras kan Keras, Yana, pasti. gitu. Jadi kenapa nggak dari sekarang? Ya. Kita sekarang kerja habis-habisan, nanti tinggal menikmati hasil. Kita udah punya tabungan masa tua gitu. Ya. Ya. Ada lagi kejawab nggak Oh, pertanyaannya? kejawab, Oke, siap. Nah, kemudian apalagi nih? Gitu. Terus yang saya alami itu banyak yang saya prospek, kendalanya itu tidak suka bisnis dengan bisnis jaringan. Oh, bisnis multi level Multi marketing. level. Ajak-ajak Iya, orang katanya. karena apa namanya dalam tanda kutip di luaran sana sudah banyak yang trauma juga ya Iya. dengan ini kita udah yang namanya MLM ini di mata masyarakat memang sudah sebagian udah agak jelek ya Iya. namanya karena banyak multi level yang nakal yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan alhamdulillah PTBS ini luar biasa ya. Iya. Izinnya segala sesuatunya produknya pun bermanfaat dan masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya biasanya kalau yang tidak suka bisnis jaringan misalkan alasannya saya suka ini yang penting paham dulu aja, tidak kenal maka tidak sayang ya, Yes. gitu. Bagaimana kalau misalkan saya coba jelaskan dulu bagaimana kalau saya kalau bapak atau ibu atau akang mencoba dulu produknya gitu. Kalau misalkan tidak suka ya mau apa lagi gitu kan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba karena gini. Untuk obat sendiri kan pahit ya, Iya. tapi apa namanya jika itu bermanfaat kita minum Pasti juga minum, gitu ya. kan gitu. Nah walaupun di sini bisnisnya jaringan sudah jelek, kalau itu menghasilkan luar biasa kenapa kita nggak coba? Ibaratkan kita minum obat gitu. Yes, ya. Nah dan itu pasti ada penyebabnya, rasa nggak suka kita boleh tanya sama mereka gitu. Siap, Ya siap. kalau yang tidak suka seperti itu aja Kang Yana, simpel sih sebenarnya gitu. Ya, jadi banyak sih alasan-alasan ya, banyak alasan-alasannya. Kemudian apalagi nih? Terus ada lagi yang tidak punya waktu karena dia sibuk kerja gitu. Oh, Saya emang gak ada waktu iya. buat ngejalanin bisnis kayak gitu. Oh ya. Kalau misalkan saya jawab sih, kalau misalkan dia tidak punya banyak waktu, bisnis ini memang tidak memakan banyak waktu ya. Jadi kita menjalankannya di waktu-waktu yang kurang produktif gitu dan suatu hari dia akan menghasilkan waktu juga misalnya bisnis ini cuma sisa waktu kerja gitu untuk mendapatkan apa namanya misalkan nih petani untuk mendapatkan padi kan harus menanam benih padi dulu ya. gitu ya intinya bisnis ini tidak memerlukan banyak waktu ketika kita kerja seperti biasa tapi sisa waktu kerja misalkan sekarang kerja dari jam 8 sampai jam 5 lazimnya kan. Nah masih ada waktu minimal 2 jam aja mengerjakan pulang kerja sampai jam 6 jam 7 udah di rumah lagi itu cukup sih sebenarnya. Gitu misalkan kayak gitu. Misalkan saya suka nanya sih begini misalkan tanya pertanyaannya bagaimana kalau kita kerja sama, saya suka kayak gitu. Bapak kan nggak punya banyak waktu. Nah, saya akan bantu mengembangkan bisnis Bapak. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi Kang Yana cuman menjelaskan sama orang tersebut yang tidak punya banyak waktu, kenalkan saja relasinya ke kita. Siap. Nanti Kang Yana yang hajar sebagai leadernya. Siap. Jadi gitu. Kita harus lebih menyederhanakan pola pikir karena biasanya paradigmanya lebih kecenderung ke susah biasanya. Gitu.
Terus Terus apa ada lagi? lagi yang Takut ini mah takut ini. mengganggu pekerjaan saya gitu. Yang tadi pertanyaan ya, takut mengganggu pekerjaan. Banyak yang kerja nih, banyak yang kerja katanya takut mengganggu pekerjaan saya nanti kalau saya masuk bisnis ini. Wah, ini luar biasa pertanyaannya, kata saya itu berbobot semua kalian ini, berarti Bang Yanda proses terus ya. Ya. Nah gini, kalau misalkan bisa menjalankan di luar kantor atau di luar kerjaan tanpa harus mengorbankan pekerjaan, anggaplah ini suatu kegiatan baru yang sedang dicoba Kang Yana gitu, tanpa harus mengganggu urusan bisnis kantor. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan kantor sebenarnya gitu. Anggap aja ini bisnis sampingan, bisnis tambahan yang akan dikerjakan di luar jam kantor gitu. Nah, itu kita harus bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Nah, terus apa lagi? Ada kebanyakannya alasan klasik sih, tidak punya uang, tidak punya modal gitu. Ya, Nah, itu mungkin teman-teman juga merasakan ya. Ya. Wah, katanya tidak punya uang gitu kan. Ya, Sih ya. kebanyakan. Nah, ini justru kita mengajak bisnis ini agar Kang Yana atau agar teman-teman memiliki uang gitu. Karena modal yang dibutuhkan di sini sangat kecil gitu, dan satu kali seumur hidup ya. Modal besarnya cuman keyakinan, impian, kemauan dan kerja keras sebenarnya modal yang sesungguhnya. Justru mengajak ke sini kita cuman supaya orang tersebut memiliki penghasilan tambahan Kang Yana gitu. Kalau kita tidak membuat perubahan saat ini, selamanya tidak akan punya uang gitu. Jadi peluang ini ambil aja, karena untuk punya uang gitu. Mau sampai kapan hidup dengan kondisi seperti ini terus menerus? Kalau misalkan ada peluang, kita tidak ambil terus. Gitu. Ya. Siap. Apalagi nih kira-kira yang banyak Kebanyakan kan kalau di proses di perjalanan ya banyak yang sudah mencoba di bisnis lain seperti jaringan lain tapi tidak pernah berhasil. Jadi trauma lah intinya gitu. Gitu ya. Banyak ya memang. Mungkin dulu melakukannya dengan cara yang kurang tepat atau bisa aja kurang support sistemnya ya di timnya gitu. Karena kan bisnis seperti ini adalah bisnis rame-rame sih sebenarnya, bisnis gotong royong kalau saya bilang. Jadi mungkin dulu melakukannya dengan cara yang kurang tepat, kemudian kurang mempunyai support system dari tim, nggak ada yang mengajarkan cara yang tepat profesional untuk berhasil. Jadi bisa memulai, misalkan sekarang bisa memulai lagi dengan cara yang tepat dan benar gitu, dibimbing sampai berhasil di tim atau di grup atau di apapun. Kan sekarang banyaknya di grup PA ya, karena membernya jauh-jauh. Nah, kalau dulu mungkin tidak berhasil, belum tentu kalau misalkan sekarang berhasil, sekarang bergabung tidak berhasil. Justru ini kesempatan luar biasa, karena dulu kita pernah mengerjakan bisnis yang sama gitu ya, tapi tidak berhasil. Berarti kita bisa evaluasi kenapa dulu kita nggak berhasil ya. Jadi dengan pengalaman sebelumnya saya rasa akan lebih mudah untuk berhasil, karena sudah tahu cara yang salah dan bisa menghindari sejak dini ya, cara-cara itu gitu. Nah, ini alasan-alasan yang klasik sebenarnya ya. Terus memang kebanyakan sih yang trauma ya. Terus seperti itu gitu. Ada lagi sih kalau kebanyakan ya nanti minta izin dulu sama istri sama orang tua lah, apa sama suami gitu. Kebanyakan kayak gitu, dan ujung-ujungnya nggak gabung juga karena mereka juga belum paham kayaknya. Jadi gini, kalau misalkan ada member yang sudah dijelaskan, terus ada mitra yang sudah calon prospek kan pastinya ya yang sudah dijelaskan, kemudian alasannya saya mau minta izin dulu, mau ke orang tua, suami ataupun istri ya. Kalau misalkan yang laki-laki berarti ke istrinya gitu kan. Jadi kita boleh silakan, karena kita di sini harus ada dukungan juga dari ibu ya, terutama doa ibu itu sangat penting. Doa istri ya, kalau yang suami itu harus diketahui. Cuman ada baiknya kalau misalkan yang seperti itu Kang Yana dampingi untuk menjelaskan sama orang tuanya, sama suaminya ataupun sama istrinya. Karena dia kan baru dijelaskan, dia belum paham apa yang kita jelaskan. Mungkin udah tahu sedikit, cuman kalau misalkan mereka menjelaskan ke orang tuanya atau ke istrinya itu tidak efektif, karena dia belum mengetahui sepenuhnya bisnis ini. Yang mengetahui adalah gitu ya. Iya. Jadi Kang Yana harus antar. Boleh, silahkan mau minta izin dulu ke suami atau ke orang tua, tapi alangkah lebih baiknya saya mendampingi. Saya bantu jelaskan sama orang tua.
Ya, yang menjelaskannya gitu. Jadi menurut saya bukan terus ini juga bukan keputusan besar yang harus melibatkan mereka. Ketika ketika kita sudah sukses, mereka akan lebih bangga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, silahkan minta izin dulu, tapi harus didampingi untuk menjelaskannya gitu. Ya, ini banyak banget sih alasan-alasan yang seperti itu, klasik banget gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Banyak yang bilang bisnis kayak gini banyak yang gagal gitu. Negatif ya, negatif gitu. Benar, memang di bisnis yang kayak gini banyak yang gagal ya. Ada yang gagal, tapi banyak juga yang sukses. Gitu. Di bisnis apapun pasti ada yang gagal dan banyak yang sukses. Dan selalu di mana-mana orang yang gagal lebih banyak daripada orang yang sukses. Sebenarnya siapapun bisa berhasil di bisnis ini. Gitu. Kenapa banyak yang gagal? Karena dia sudah terlalu ngedon ya. Nah, ditolak 1 kali atau 2 kali. Jadi saya kira impiannya ini lebih kecil dibanding halangan, tantangan, rintangan di luar sana. Kalau saya dulu dan teman-teman yang lainnya gitu ya, ini impiannya lebih besar dibanding tantangan, halangan, rintangan. Jadi apapun yang terjadi, saya nggak pedulikan. Yang pastinya saya harus mencapai impian karena tidak ada percepatan yang luar biasa ya selain di bisnis ini kalau menurut saya. Percepatannya dahsyat lah kalau di sini. Saya kan mantan karyawan juga gitu kan, tapi tidak secepat ini gitu. Tidak secepat ini meraih kesuksesannya. Maksud arti kesuksesan di sini sampai tembus luxury rumah 1 miliar, karena artinya sukses di sini kan relatif. Sukses itu sukses di bidang apa? Kalau kita konteksnya kan sekarang di PTBS ya. Reward tertingginya luxury. Jadi kalau kita udah dapat luxury berarti artinya kita sudah bisa mencapai kesuksesan gitu ya. Banyak ya. Pokoknya luar biasa lah Kang Yana, insya Allah dengan sharing-sharing seperti ini mudah-mudahan teman-teman yang banyak alasan, yang banyak ditolak, kemudian banyak mendapatkan cacian, makian, hinaan, ini akan lebih semangat ya gitu. Nah, karena ya di bisnis ini memang ini ajang sih sebenarnya kalau menurut saya, di mana saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru Kang Yana. Setelah saya jalankan ini bisnisnya, saya prospek setiap hari, ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama yang berpikiran berbeda setiap hari. Itu jadi pengalaman yang sangat dahsyat yang nggak bisa dibayar sama apapun gitu. Dahsyat lah pokoknya Kang Yana ya. Terus apa lagi Kang Yana? Yang ini ya. Mungkin pertanyaan dari calon mitra kebanyakan sih yang kayak tadi semua sih. Kebanyakan sama ya. Ya sama ya. Kayak gitu. Ya paling jawabannya seperti itu. Nah, Kang Yana tinggal mengolah aja sebenarnya. Karena orang di luaran sana itu tidak paham, tapi kalau udah kita pahamkan, udah kita jelaskan, insya Allah paham semuanya gitu. Nah, ya. Jadi menurut saya nggak ada nggak ada kendala sih di bisnis ini, apalagi mudah banget untuk sukses di bisnis ini kalau menurut saya ya. Nah terus ini juga saya punya salah satu saran buat teman-teman member ya, yang lagi menjalankan bisnis eco racing. Nah yang harus dimiliki sama teman-teman adalah antusias keinginan untuk sukses, untuk menjalankan bisnis ini gitu kan. Terus kemudian teman-teman harus ilmu. Ketika ketemu leader harus ya minimal siapkan catatan atau merekam. Kenapa harus merekam? Pakai voice note. Karena suatu saat kita ada lupa, jadi kita bisa dengarkan lagi gitu kan, atau video ya. Terus kemudian pun kita harus mau berbaur sama yang lain biar kita dapat ilmunya lebih banyak gitu kan. Nah seperti itu Kang Yana. Terus yang harus dimiliki sama tanggung jawab member ini apa aja sih tanggung jawabnya? Ya kita minimal kan kita menjelaskan produk nih. Kita nggak etis lah kita menjelaskan produk kemudian produk itu kita tidak konsumsi. Ya yang pertama kita harus mengkonsumsi dulu produknya gitu. Mengkonsumsi produk biar kita mengetahui khasiat manfaat produk tersebut, biar kita bisa bercerita sama yang lain ya. Terus kemudian wajib memiliki atau membawa menggunakan alat bantu. Nah ini alat bantunya harus ada produk, kemudian pleats card ya. Ini harus selalu dibawa. Apalagi kalau saya dulu HPS sama ballpoint ini harus selalu dibawa karena alat bantu itu menunjang dimanapun kapanpun saya bisa prospek. Gitu. Kemudian kita harus selalu prospek setiap hari.
Kalau saya dulu minimal 5 ya, kalau target 10 sih gitu kan. Kemudian kita juga harus rajin follow up yang sudah kita prospek terus di follow up gitu. Nah, kemudian kita juga harus selalu hadir ataupun mengundang ke setiap pertemuan karena napasnya ada di pertemuan. Kita akan naik lagi, semangatnya akan semangat lagi gitu Kang Yana ya. Ya. Nah, ini untuk member-member Kang Yana, datangkan aja ke pertemuan. Nanti kita kan ada workshop, kemudian ya saya rencananya kayak mau ada training, ada apa gitu. Pertemuan-pertemuan di dekanan ini gitu. Akan banyak pertemuan nanti di 2021 insya Allah. Mudah-mudahan lah semuanya lancar gitu. Amin. Kan. Nah, tadi setelah alasan penolakan mitra, mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Dan ini saya akan save videonya, akan share juga, jadi bisa dilihat ya nanti untuk kedepannya gitu. Mungkin sementara segitu ya, aja karena ini waktunya udah malam juga ya Kang Yana. Kang Yana Mau pulang mau juga. pulang? Ya, Oke. mau pulang. Siap, hati-hati di jalan Kang Yana. Ya. Mungkin saya cuman berbagi sharing aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman ini bisa menjadi bermanfaat ya. Mohon maaf jika misalkan saya salah karena saya pun sama masih belajar. Karena saya pun otodidak ya, belajar secara menurut pengalaman gitu. Itu menurut pengalaman saya di luar sana. Oke, terima kasih Kang Yana ya sharing-sharingnya kali ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.